Asik. Selamat sore atau selamat waktu apapun kalian mendengarkan obrolan ini. Kali ini aku bakal ngobrol sama salah seorang temenku. Temen nggak kita? Temen lah, gila. Jadi ini temenku yang menurutku lumayan unik karena kita hari ini Kok unik? unik karena hidupnya ini Apa? di banyak dunia. Oh iya. Kalau ibarat animal apa tuh? Lebih dari amfibi ini. Kayak apa ya? Kok bebek loh? Oh iya. Melaku iso, Berenang bisa, terbang bisa. Terbang bisa. Nah. Wih, bebek terbang nggak? Itu bebek ya? Soang terbang nggak sih? Angsa iso mabur. Angsa bisa, angsa. Oh, seperti angsa. Nah, seperti angsa ya. Jadi ini bahasanya tentang musik, Oke, siap. ya kan? Jadi kenalkanlah diri. Oke, nama saya saya apa aku ya? Karmu. Aku ben koyo iki ya. Namaku Agus ya aslinya. Aslinya Agus, cuman kalau dari kecil kan panggilannya udah dipanggil Cimuk, jadi ya dikenal juga dengan Cimuk, jadi ya udah Cimuk aja. Intinya kalau di mana-mana biasanya dipanggilnya Cimuk ya. Iya, Cimuk. Muk, aku sebelum kita ke bahasan yang serius-serius, Oke, siap. berat-berat kita santai-santai dulu. Beres. Kita dulu tuh ketemu gimana ya, Muk? Tahun berapa ya itu ya? 16. 2015 tuh kayaknya belum 16 17 aja. 16 17. Jadi awalnya tuh pas ketika si Pandu Ya, kita lah. Pandu tiba-tiba ngontak bilang kayak, "Muk, ini ada ajakan proyekan Benny." "Kenapaan?" gitu kan. Terus Jepangan. Gitu pikir dulu kan, Jepangan kayak gimana gitu. Ya tahu, maksudnya tahu gitu, Jepangan musik Jepang tahu, cuman Jepangan kayak gimana gitu. Ya udah pokoknya besok ikut Gas. jamming dulu lah di LC kayaknya, di Jombor kan itu pertama. Iya, di Jombor yang ada kamunya di Jombor. Iya, aku pertama ketemu situ ya di Jombor. Iya. Ingat aku, Aku bingung ini siapa orang, maksudnya aku kan emang dulu ngajak Pandu. Terus kayak aku nyari kurang gitaris ya waktu itu. Kurang gitaris satu tahu. Pas datang ini siapa? Aku nggak pernah kenal orang ini, nggak pernah lihat gitu. Jadi kalau anak Jepangan aku seenggaknya pasti pernah seliwer lihat. Ini bener-bener out of nowhere. Out of nowhere. Terus ketemu kamu, ternyata skillnya, pas itu gitar jago. Akhirnya kita berkenalan dan terbentuklah sebuah band yang nggak berumur panjang. Itulah pokoknya intinya itu kan dimasukin sama Pandu kan, itu kan diajak, terus aku ya pas itu kan juga nggak punya band juga kan. Ya udahlah, ayo. Terus jamming di itu LC Jombor itu, ketemu pas itu siapa yang datang ya pasan. Itu udah lengkap belum? Kayaknya cuma HV tok ya itu. Vokalisnya ya? Iya, vokalnya baru satu. HV tok loh. Si HV itu aku, HV, Roy itu awal. HV, aku, Pandu, si Roy, drummer ya. Wah, disebut gak nih? Hah? Ya, nggak usah disebut, nggak apa-apa nanti. Enggak, aku habis disurahatin kan drummerku sempat bermasalah, malah diserang ini kan pencemaran nama baik kan. Ada tuh, kemarin aku dikontak orang, dia tuh ngelaporin. Seriusan? Malah kena pencemaran nama baik kan. Seriusan? Iya. Skip. Ya itu bahas lain tempat lah, Itu nanti bahas lah. Oke, Pak, intinya itulah ya. Nah, terus habis itu kan terus kita klik kayak intinya pokoknya kita klik lah gitu. Oke, fix. Yes, jalan. Terus habis itu kita jamming beberapa kali atau pas itu langsung ke event ya? Pokoknya jamming beberapa kali, kita matengin konsep, nambah vokalis, baru kan tak masukin event. Kita debut di mana ya dulu? Pertama kali manggung aku lupa ya malah. Pertama kali, aduh aku lupa ya. Ini bukan sih, diisi bukan sih? Bukan ya? Maksud sih? Isi. Oksigen bukan ya? Aku agak lupa sih. Ya pokoknya itulah. Isi koyone sih. Ya kan kayaknya isi ya. Kayaknya isi. Kalau nggak isi Winpi. Yang di Winpi itu UKDW. di UKDW. Antara dua itu pokoknya. Pokoknya dari itulah awal kita saling kenal, akhirnya kita bikin beberapa kali project kan, nggak cuma sekali itu. Intinya gitu. Nah, Nuk, tapi basicmu tuh bukan anak Jepangan kan? Itu. Kamu tuh aslinya
hidup di mana? Ini pertanyaan yang kayak bener-bener teman-teman Jepangan tuh banyak banget sih yang nanya, kayak beberapa kemarin cewek cowok banyak yang nanya, yang DM kayak yang misalkan pas ketika aku nggak sengaja ngobrol sama mereka DM-nya tiba-tiba mereka nanya, Mas kok kamu bisa sampai Jepangan tuh gimana tuh Mas? Itu hampir berapa ya, kayak 5 orang 6 orangan ya. Ada yang DM kayak gitu. Jelaskan. Sebenarnya itu sesimpel kayak gini. Aku tuh sebenarnya juga kayak yang katakan kayak pop culture, kayak anime, kayak apa itu juga nonton sebenarnya, ngikutin lah dari ya honest lah ya, katakanlah gitu. Cuman kan aku ya nggak bener-bener seorang wibu yang sangat freak ya, enggak sih, kayak anime nonton lumayan. Sebenarnya lebih ke manga. Aku freak banget, tau. Kalau iya emang kalau manga aku lumayan kayak bener-bener punya apa ya namanya istilahnya interest lah di situ, kayak itu lumayan. Tiba-tiba ada tawaran kayak gitu kan, aku terus ada pikiran kayak wah bisa nih hitung-hitung buat apa ya, nyari temen ya buat kayak studi gimana sih Jepangan tuh kayak gimana, terus sistem apa organis mereka buat event tuh gimana, terus orang-orang anak bandnya mereka tuh gimana, cara manage bandnya mereka tuh gimana. Soalnya kan aku di band kalian juga atau penasaran juga gimana tuh bedanya sama scene lain tuh gimana, terus anak-anaknya tuh orang-orangnya kayak gimana, terus panitianya tuh cara ngehandle eventnya gimana, terus gimana terus aku serba penasaran gitu. Terus ya udahlah yuk gasken kayak gitu. Tapi aku inget Muk, sebelum kamu join ke bandku, kamu tuh kayaknya pernah ada di panggung di Jepangan deh. Iya kan? Lomba karaoke nyanyi Osieteyo. Aduh, wah, Yora, aduh, Yora. Ini cuma Yoda nih yang ngesum yang itu ketahuan nih, aduh. Kamu sambil cosplay Kaneki Ken. Wah, sebenarnya nggak cosplay, Cuk. Sebenarnya nggak cosplay itu. Seriusan, aku jelasin dulu ya. Sebenarnya nggak cosplay, nggak yang bener-bener cosplay itu enggak. Sebenarnya kalau cosplay kan aku otomatis kan pakai itu kan, pakai buntutnya, pakai makeupnya, pakai apanya itu, pakai buffnya itu. Aku bener-bener cuman kayak sekadarnya ada di rumah ada kaos hitam, terus ada kayak legging hitam, terus ada kayak apa itu yang ini tuh? Ya kan. Deker hitam. Ya udah aku kasih selasi putih aja biar kayak udah kayak gitu. Jadi nggak ada niat kayak pengen cosplay yang ide. Tapi pakai masker Kaneki kan enggak? Enggak. Aku enggak. Kalau gue pikir enggak banget. Enggak nyanyi bengep, Pak. Gimana? Oh, kamu nonton pas itu, Pak? Enggak, aku nemu videonya di YouTube. Hah? Oh, no. Enggak ada videonya, Cuk. Aku enggak tahu, tapi aku pernah lihat itu video, dalam bentuk video. Aku belum pernah lihat, Cuk. Aku juga lupa. Oh. Aku tuh lupa. Sumpah, Dubi Neptunus belum pernah lihat. Aku pernah lihat video kamu nyanyi eventnya di OKM. Wah, kacau ini. Kacau. Ya, ada PW Gaskimnya. Iya, ingat. Event itu emang. Aku tuh ingat video itu entah dari YouTube, entah videonya dilihatin siapa, aku nggak tahu, tapi aku ingat aku lihat videonya. Wah, kacau, semoga udah dihapus sih. Soalnya kalau ketahuan teman-teman, wah bisa habis gua. Soalnya aku tahu. Oh, waduh. Nanti tak search lagi. Jangan dong. Nanti pada di-share sama teman-teman lu pada di-share, Cok. Ya udahlah, kita lanjut. Oke, next. Banyak kan emang kamu enjoying di dunia Jepangan kan? Honest emang enjoying lah. Emang karena faktor itu sih, intinya karena faktor saking penasarannya gimana sih kayak gitu. Pas bener-bener kerjaannya juga nyambi-nyambi kayak main-main juga bisa, ya udahlah, ayo kayak gitu. Nah, di selain sebelum di Jepangan tuh kamu di skena apa aja? Mungkin tak ceritain dari awal ya. Oke, monggo. Oke. Tapi kamu sebenarnya kan basicnya anak band. Basicnya vokal. Tapi kebetulan bisa main alat musik juga. Jadi itu awalnya tuh dulu dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 tahun berapa tuh? 2007 lah katakanlah gitu. 2007 kelas 1 SMP itu mulai band-bandan. Mengisi pensi sekolah SMP gitu kan. Ngisi pensi sekolah itu dulu ngovernya tuh kayak Pray for Flag gitu, BNTH kayak gitu. Udah kayak gitu aku. Dari kelas 1 itu juga udah main-mainnya udah ke kota itu ya. Mainnya udah ngikut abang-abangan ini, rambut-rambut miring gitu zaman tahun segitu kan. Lagi hype-nya
kayak polem. Nah, itu aku masih bener-bener kayak yang kemana-mana tuh ikut. Kan tetanggaku juga ada yang di zamannya dulu pas mudanya abang-abangan kan, tetanggaku juga aku ikut dia, namanya Mas Dwi kan, aku ikut dia lah. Dia ke taman kuliner nonton Attack the Headline, aku ikut. Dia kemana nonton gigs imo-imoan apa, aku ikut. Ya dari situ dari nonton, aku udah lulus SMP, udah kayak wah kayaknya ini kudu ngeband nih, harus ngeband nih. Jadi pelaku lah. Ya tetap siklusnya kan kayak gitu kan. Kalau awalnya dari kayak nonton, dari ikut abang-abangan kan otomatis kan tetap kayak wah pengen nih kayaknya keren, kayaknya apa. Dari awal itu enggak niat emang pengen belajar gitar atau pengen apa, enggak pengen keren. Dari awal tuh emang pengen keren. Wah kayaknya keren nih gitu. Keren dalam artian aku merasa kalau melakukan keren, bukan dari pengakuan orang. Enggak kalau kayak abang-abang itu kayaknya keren banget, kayak poni lebar, kayak celananya kayak kedodoran, kelihatan boxernya, kayak kaosnya kayak kekecilan kayak itu, kayaknya kayak keren banget sih. Terus zaman itu ya udahlah, terus nekat ngeband iseng-iseng. Awalnya emang emu-emuan sih, awalnya SMP akhir itu emang emu-emuan, cuman yang belum kayak serius yang kayak main di mana cuma di studio mulu, main lah emu-emuan gini. Terus masuk SMA itu tahun 2010 lah, satu SMA itu 2010. Terus kenal lah, itu pas 2010 juga Jogja pas hebring-hebringnya metal itu ya, zaman itu kan. Tahu kan? Aku mungkin dulu zaman masih sering ke event metal, mungkin lihat kamu, cuman kita belum paling kenal kan. Dan 2010 itu kan pas hype Jogja, pas hype-nya metal kan. Terus kenal lah di sekolah, kenal sama beberapa temen yang emang kayak relate musiknya, dengerin metal. Diajak lah aku kayak, ini temanku ada yang bikin komunitas metal nih di Jogja, mana? Nanti besok kumpulnya di sini. Yolah, gas, masih muda, seneng band-bandan juga, wah gas. Dari kelas 1 SMA itu mulailah ini terjun ke jalan, scene, nongkrong di jalan, kenal mabuk lah, kenal apalah gini-gini, tiap hari mabuk, tiap malam minggu gini. Jadi itu terus di sini itu aku ngebuat band namanya Dissected. Itu Dissected itu slamming death metal genrenya. Kalau mau dicari ada di YouTube. Nah, itu aku yang ngebuat, aku sama namanya Windu itu vokalisnya, aku gitarisnya. Terus drummernya pertama itu si Mas Bono, basisnya itu orang Kulon Progo. Terus kemudian beberapa kali ganti personil, terus drummernya diganti si Kai Hafid. Tahu kan? Kenal kan? Itu drummerku kedua Dissected. Terus aku tuh di Dissected juga nggak lama, sekitaran pokoknya tuh karirku di Dissected tuh sekitaran tahun 2010 sampai ke 2013 itu aku udah di-kick dari Dissected. Wah, di-kick. Tapi kicknya kayak gimana? Kicknya karena apa? Nggak usah diceritain lah. Pokoknya intinya dikeluarin lah dari situ. Maksudnya males juga bahas masalahnya. Dari situ aku di-kick. Terus habis itu ya udah lontang-lantung beberapa tahun. Terus lanjut ke 2014 nyoba bikin band lagi, itu Sin of Abigail itu post hardcore itu dari teman-teman Matahari. Pas kerja di Matahari, pas habis lulus SMA kan itu kerja di Matahari CCM, ketemu beberapa teman. Kebetulan kan juga dari kecil udah dengerin musik-musik post hardcore kayak emo gitu kan. Otomatis kan meski juga mainnya metal kan tetap kadang-kadang dengerin kayak gitu. Ketemulah teman-teman kayak pas aku di kantin apa aku ngeplay lah lewat zaman itu pakai HP apa BB atau apa, ngeplay lah di kantin. Terus temanku anak itu kerjaan deketin lah, seneng ngeband mas. Enggak mas, cuma iseng-iseng aja. Kalau ngeband ayo. Lah masnya playlistnya apa? Playlistnya ini. Boleh nih. Terus ini aku ada drummer mas, ini aku ada gitaris. Masnya apa, nanya aku gitu. Aku nyanyi aja deh. Ya udah, terus Sin of Abigail itu jalan 2014, 2015, 2016 itu udah 2015 kalau enggak 16 kayak 16 itu bubar. Ada suatu problematika ya udah bubar, nggak jalan. Terus habis itu terus ke Jepangan aku kayaknya. Iya kan? Ya, ke Jepangan ketemu itu. Kita bikin dua band lah ya, sama aku dua band kan. Nah, itu berarti kan kamu ada di skena musik Jepangan iya, skena musik metalan iya, skena emo iya, hardcorean mungkin iya. Pang-pangan iya nggak? Pang iya. Apa sih yang belum aja, bahkan mungkin musik apa ya? Hip hop pun aku ada. Itu? Kan itu Los Pakola Mas itu kan sering juga aku sama si Kadir itu personilnya itu sering.
ketemu doi. Hip hop terus mungkin yang skena umum yang masih pop-popan gitu juga pas. Kalau pop sih nyinggung lah. Kalau pop aku pernah ngisi kafe pernah. Cuman ya bener ya dalam lingkup ngisi tok, enggak yang bener-bener kayak ngumpul orang-orang pop itu enggak sih, kayak cuma ngisi kayak kenal sama orang-orangnya, oh ini ngisi, masnya ngisi sini, ngisi kafe sini, cuma sering ketemu jamming tok. Tapi kalau yang kayak regular ngumpul, sebenarnya kayak kalau pop itu nggak ada sih kayak yang bener-bener scene gitu, nggak ada. Cuma sekedar kayak kebutuhan tempat atau apa gitu kan. Reggae pun juga ada, zaman SMP ada. Reggae? Kalau dipikir-pikir kebanyakan main, bro. Loh, malah bagus. Relasi kan luas. Ya itu, tapi kayak yang paling absurd itu ya itu kayak banyak teman-temanku tuh yang kayak bilang ngapain sih ke Jepangan, ngapain sih? Ya tak jawab aja, aku studi tour bro, kayak gitu. Pastinya studi tour ya bener-bener aku pengen belajar gitu loh, maksudnya bener-bener aku tuh orangnya tuh kalau penasaran nggak tak turutin, nggak bisa tidur kayak gitu loh. Aku kalau udah punya kemauan kayak aku pengen belajar, pengen kayak pengen tahu di sana tuh ada apa, atau di sana tuh kayak gimana, atau di sana tuh sistemnya gimana, atau orang-orangnya kayak gimana, atau terus hybridnya tuh gimana, atau terus ada apa, atau mereka tuh gimana tuh kalau nggak aku bener-bener nyemplung, kalau nggak ngobati penasaranku, kayak bener-bener kurang gitu loh. Paham. Nah itu ada satu skena muk yang kamu belum apa? K-pop. Tinggal belajar joget-joget ini. Kalau K-pop sih aku juga beberapa ada sih temen yang meski nggak into ke mereka, tapi beberapa ada sih, kayak aku beberapa tapi juga ada kepengenan. Kamu cingguku. Enggak sih, enggak ada sih kepinginan into banget ke situ, enggak ada. Cuman kalau lagu-lagunya, kalau apa ya dengerin lah beberapa. Kayak apa ya? Sorry ya teman-teman kalau agak cringe ya, udah kayak dengerin kayak Big Bang lumayan, lagunya tahu banyak, kayak Dono tuh tahu. Ya. Kayak Big Bang, G-Dragon kayak gitu lah. Cuman penikmat. Cuman kalau disuruh suruh dance cover ya enggak lah, prek bro. Loh, enggak apa-apa, siapa tahu. Enggak lah, enggak nanti mau bisa dibully. Ya kan? Ya, berarti gini lah, Oke. Nah, aku ngerti basicmu sekarang kan. Ya sebenarnya dari kemarin. Nah, dari Jepangan kamu yang tadinya nyoba-nyoba penasaran, terus akhirnya sekarang udah tahu kan di Jepangan dunia musiknya gimana. Nah, aku pengen tahu pendapatmu sebagai orang yang sudah berpengalaman berbagai skena. Apa sih yang membedakan kamu ngeband di permusikan Jepangan, di pop culture, sama musik-musik skena musik di musik metalan atau di pang-pangan, itu bedanya apa sih? Positif negatif ini buat teman-teman, ini jangan ini pengalamanmu, ini opini ku pribadi ya, mohon teman-teman jangan kayak yang nangkepnya aku benci atau nangkepnya aku gimana, ini pure bener-bener aku emang yang aku rasain kayak gitu. Jadi tuh ini spesifik di ini ya, lingkup band-bandannya aja ya, jangan kemana-mana ya. Maksudnya kalau menurutku tuh kayak gini, bedanya scene Jepangan sama scene yang kita punya scene underground aja lah ya, scene underground. Bedanya tuh teman-teman di Jepangan tuh punya environment yang bagus, punya alat gear yang bagus, punya alat rekam yang bagus, punya orang-orang banyak, bahkan punya masa yang banyak, punya orang-orang yang berkompeten, katakanlah kayak gitu ya, punya orang-orang yang berkompeten dalam mixing mastering, punya orang-orang yang berkompeten dalam meracik sound, punya teman-teman yang orang-orang yang benar-benar harusnya tuh mampu membuat sesuatu yang lebih gimana ya, katakanlah lebih waduh gimana ya ngomongnya, lebih berkualitas lah, sorry itu saya lebih berkualitas harusnya loh, dengan apa SDM-nya yang kayak gitu. Cuman terus kalau kita bandingkan dengan scene-scene yang selama ini aku dari kecil gabung, mereka tuh minim alat, kadang ya cuma ala kadarnya. Cuman mereka tuh bener-bener kayak yang passionnya di situ, kayak yang hasilnya tuh kayak yang boom gitu loh. Ya. Itu sih bener perbedaan aku kalau dariku pribadi, kalau ngelihatnya kayak gitu sih. Aku sering ngobrol sama teman-teman Jepangan, teman-teman yang band itu sering kayak gini, sering banget. Terakhir tuh aku ngobrol sama anak-anak ini, Danger Shelter itu kan sering main ke kafenya Mas Sulis kan, di Konokai, datang terus ngobrol-ngobrol lah, aku cerita sharing gini. Mereka juga kayaknya
penasaran sama aku kan, tanya-tanya gimana mas, gini, ya, tak ceritain aja gini. Oh ini coba opini pribadi aja kayak gitu. Terus kalau bedanya sih menurut kayak gitu. Dari maksudnya nggak cuma musik, misalkan eventnya atau apanya gitu. Kalau eventnya aku nggak bakal banyak komen sih, cuman aku lebih menyorot ke itu sih. Kalau yang tadi itu aku cerita itu sebenarnya tuh kalian tuh harusnya ya lebih bisa membuat sesuatu yang lebih meledak loh dari scene underground, karena itu harusnya sangat lebih bisa loh daripada maksudnya scene kami yang kayak alat-alatnya kayak cuma laptop tok, kayak cuma laptop sama. Ini berarti konteksnya tuh kan ya karya orisinil. Karya orisinil kayak cuma laptop sama sound card tok, sama apa. Jadi kayak benar-benar yang tak lihat tuh harusnya tuh kalian tuh bisa loh, sangat bisa loh. Kadang tuh aku sering mikir kayak banyak teman-teman Mas Yuda tuh yang kayak berkarir di musik ya, jelas kan berkarir di musik ya. Ada yang band-bandan, ada yang idol, ada yang nyanyi solo tok, ada yang apa, kan jelas itu dalam naungan musik kan, jelas kan, jelas sangat musik kan. Tapi yang rata-rata tak lihat tuh dari beberapa tahun nggak semua ya, maksudnya beberapa yang tak lihat, aku nggak mau bilang siapa, beberapa yang tak lihat tuh mereka tuh dari awal hidup dari musik, dapat fanbase dari musik, tapi mereka tuh kayak terlihat nggak mencintai musik itu sendiri gitu loh, maksudnya. Paham nggak maksudnya? Paham. Kayak gini loh, ibaratnya kita nyemplung dalam bidang musik, dalam lingkup danau musik, kita perform, kita produce musik, kita membuat nada, nadanya gini, dari notnya ini ke ini, nadanya nanti gini. Tapi setelah musik itu jadi dan diterima oleh fanbase mereka, diterima oleh khalayak mereka tuh tak lihatnya terkesan kayak terus ya udah, that's it, cuma sampai itu tok, nggak kayak yang musik Jepang yang ini apa ya lagi baru, di luar genre ini apa ya di Jepang, kayak ini apa ya, kan ada genre ini juga di Jepang, ini asik nih, ini apa nih, harusnya kan kayak gitu. Kayak kalau kita bekerja di musik, kita mencintai musik, kita berkarir di musik, ya kita harus mencintai musik itu sendiri dong. Nggak bisa dong kita kayak, karena aku tahu paham maksudmu yang ini. Maksudnya kan kita dapat engagement dari musik, kita dapat fanbase sebanyak itu dari musik, bahkan kita dapat uang dari fans itu berawal dari musik, kita dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, dapat spotlight segede itu dari musik. Kenapa kita tidak bisa mencintai musik itu sendiri? Mencintai kan gampang, dengan mengulik. Kalau malas mengulik, tanya temen, yang bagus apa nih, band Jepang, Kalau temennya nggak bisa jawab, ya cari teman lain di luar scene Jepang. Maksudnya kayak aku gitu. merasa ini aku setuju banget sama omonganmu. Aku sering lihat, merasa ke beberapa orang yang tak lihat, yang aku kenal, yang aku tahu, atau mungkin sekedar dia sekedar ngerti gitu. Ya mereka di Jepangan tuh sorry to say nyarinya fame gitu kan. Ya, aku mau bilang gitu, aku takut bro. Ini benar-benar. Ini bahkan aku mungkin kalian tersindir bagus gitu. Aku merasa bagus, maka aku tuh dari awal ngomongannya Cimok ini. Dari awal aku pengen bilang gitu, cuman aku bilang aja aku bukan orang yang kayak gitu lah. Aku lebih kayak aku kalau ngomong gini nanti orang-orang gimana ya, teman-teman gimana ya, kalau ngomong gini teman-teman gimana ya. Aku tuh berusaha sebisa mungkin nge-package omonganku tuh sesimpel dan segampang ditangkap teman-teman tanpa melukai hati mereka gitu. Tapi kalau Mas Yuda udah bilang, ya udah kayak gitu loh. Nah, aku sih gini, soalnya gini. Aku juga merasakan itu, kayak mungkin nyari fame, mungkin nyari duit. Aku nggak tahu ya tujuan intensi orangnya apa. Tapi ketika kamu gini ya, bedanya. Kenapa aku mau sedikit pembelaan soal karya orisinal tadi ya. Bukan pembelaan sih, tapi mungkin reasonable-nya. Di metalan tuh kan di underground lah, itu kan skena berdasar genre. Genre. Jadi selama itu musiknya genrenya itu, aku bakal dengerin, aku bakal nonton. Terlepas kue ngover apa, terlepas lirikmu kepiye apa aku oke. Sementara di Jepangan gitu kan mostly fanbase-nya berdasar dari budaya. Aku misalkan gini deh, aku pengen ke event di Jepangan karena aku seneng misalkan anime ini atau seneng band ini. Aku pengen ke event di Jepangan, pengen lihat covernya mereka. Gitu. Jadi ketika aku datang event di Jepangan terus disetelkan lagu Ori, aku merasa
oh mungkin aku salah tempat gitu kan. Ya mungkin ya. Mungkin itu kalau menurutku kayak masalah apresiasi tiap orang aja sih kalau menurutku. Itu aku pribadi. Maksudku dalam artian kamu nggak bisa manggung menurutku ya, aku nggak bisa lihat orang manggung di Jepangan misalkan 5 lagu tapi semua lagu ori mereka. Tetap kudu ono sing over rakyat siji lho. Iya, tapi kalau emo kalau menurutku kayak gitu perlu. Soalnya kalau namanya itu kita bekerja di musik ya kita creating something. Aku enggak against. Iya, oke. Aku cuman bilang kamu tetap harus menurutku harus ketika kamu punya kualitas kamu harus bikin lagu ori. Iya. Tapi tetap kamu nggak bisa manggung di event Jepangan. Aku konteksnya di event Jepangan ya. Iya. Kamu punya band, kamu manggung di event Jepangan. Oke, nangkep. Tapi nggak bawain lagu Jepang. Nggak ngover lagu Jepang gitu. Itu menurutku salah panggung. Kamu create music banyak misalkan. Kamu bikin album gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu bawain semua lagu orimu di event Jepangan salah panggung, kecuali kamu manggungnya di event lain gitu loh. Itu menurutku masuk. Gitu loh. Oke. Tapi terlepas itu tadi ya itu pokoknya yang aku kalau kesain dari dulu tuh cuma itu sih. Maksudnya kok kalian tuh kayak kurang mencintai bidang yang itu aku merasakan sendiri melihat beberapa orang yang aku kenal atau mungkin yang aku tahu gitu kayak seringnya apa sih lagu tanya loh kayak apa sih lagu yang rame sekarang bukan aku lebih apresiasi aku pengen bawain lagu ini. Paham toh? Ketika orang nyelutuk aku pengen bawa lagu ini berarti aku seneng lagunya, aku seneng mungkin bandnya, aku seneng musiknya, makanya aku pengen cover ini gitu, aku pengen bawain lagu ini. Tapi yang terjadi di event Jepangan adalah ini bukan melulu ke ininya ya, ke pelakunya ya, mungkin ke penikmatnya juga akan berpengaruh. Iyalah jelas lah. Itu kayak sekarang yang rame apa ya? Aku bawain lagu ini aja biar yang nonton rame. Dia nggak mencintai musiknya, tapi dia mencari fame-nya. Gitu. Mencari atensi yang rame apa sih? Yes. Gitu makanya kan. itu. Makanya kan aku dulu kenapa aku bikin band sama kamu? Karena aku seneng musik ini. Oke. Aku nggak bisa main musik nih, jadi aku nyari orang yang mau main musik sama aku. Gitu. Itu sih kayak kalau kesaku ya tadi kayak aku tuh kayak udah lama sebenarnya ya dari aku pertama nyemplung tuh aku udah ngeliat tuh kayak gitu. Even aku belum kenal ini tapi dari ngeliat pun kayak waduh kayak gitu. Setelah kenal makin kepikiran lah, makin kenal A, makin kenal B, makin kenal C kayak. Nah, itu mungkin berimbas ke ini juga sih, Mu. Ketika aku paham karena masku dulu juga panitia event underground juga kan. Mereka akan nyari band yang secara musik keras yang asik gitu loh, secara musikal entah itu rame entah itu sepi, selama just open performer gas. Sementara di event Jepangan mau nggak mau aku pengen ngeramaikan eventku, aku nyari yang masanya banyak. Tapi aku sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu, aku nggak nge-superior scene-ku ya, nggak nge-superior siapa-siapa ya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya semua. Cuman kan kalau takutnya teman-teman salah tangkap. Itu kan tadi menurutku itu kamu sindiran minusnya untuk anak-anak skena Jepangan ya. Kalau menurutmu ada nggak nilai positifnya di yang lebih, maksudnya lebih menonjol di skena Jepangan ketimbang di skena? Oh banyak. Contoh? Banyak. Kayak solidaritasnya, kayak semangat volunteernya, ya kan udah kelihatan banget dari dari vibe-nya udah kelihatan, dari crowd-nya ramenya gimana kan juga usah ditanya lagi ya kan, dari seradikalnya fans ke idolanya performnya udah nggak diragukan lagi kan. Itu aku yang bahkan menurutmu malah lebih maksudnya sorry ya, crowd-nya lebih mantep di event Jepangan menurutmu ketimbang di event metalan misalkan dengan moshing atau dengan apalah. Waduh, kalau soal moshing atau enggak itu nggak bisa ditakar ya, maksudnya nggak bisa dihitung. Nggak apple to apple sih maksudnya. Maksudnya nggak bukan itunya apa ya? Kayak antusias penontonnya. Kalau antusiasnya sih kalau sama aja sih, cuman kayak di Jepangan tuh kayak lebih fanatiknya tuh lebih gila gitu loh maksudnya. Paham nggak? Ya. Lebih. Berarti nilai plusnya di situ ya? Nilai plusnya di situ kayak kalau di scene kan kayak fanatik ya paling kayak beli merch-nya, kayak bener-bener ngulik genre lainnya apa sih, band yang lain apa sih kayak gitu. Nggak sampai yang kayak fall up banget personilnya, kayak yang kayak nge-DM personilnya, kayak yang bener-bener
apa sih kalau nge-slave jahat nggak sih kamu? Enggak. Bukan ngesim ya. Istilahnya ngesim kan kalau orang-orang kayak gitu. Kayak ngesim personilnya. Soalnya kan kalau di scene kan nggak pernah kan gitu. Karena emang nggak di scene underground lebih ke musiknya gitu. Paham. Jadi ini mungkin teman-teman jangan kayak yang berprasangka gimana ya, bener-bener kayak pribadi penasaran aja nanya sama Mas Yuda kayak gitu. Jadi ini emang ini obrolanku bukan untuk jelek-jelekin nggak sama sekali. Skena salah satu, aku cuman penasaran di skena ini bedanya apa, meskipun aku sendiri pribadi juga menikmati dua skena ini. Soalnya kan aku juga sebagai yang pernah nyemplung, meski cuma sebentar ya kan, ya ibaratnya cuma sebentar, cuma berapa tahun, cuma 2 tahun 3 tahun kan. Ya kalau boleh dibilang ya nggak lama banget itulah, maksudnya ya itu kalau aku nangkepnya ya sekedar itu sih. Cuma ya mungkin nggak semua, mungkin ada sih beberapa orang yang nggak aku kenal yang benar-benar mencintai musik Jepang, itu pasti ada. Aku juga kenal. Cuman kebetulan pun aku ngelihatnya sekitar di lingkupku tuh kayak gitu loh. Sorry to say cuma kayak gitu loh. Kayak gitu. Paham. Tapi gini sih, ini menurutku apa ya? Semoga sih orang-orang yang dengerin ini nggak ke-trigger, tapi lebih ke ayo ngulik lah kan banyak nih gitu loh. Kan banyak nih kalian ketika ingin ngedengerin metalcore, banyak ada Graupel, banyak punk, ada Wormroad, Greencore, ada post rock ada Envy. Terus sebenarnya musik lengkap ada bro. Aku mengakui bener-bener rich, sangat rich Jepang tuh kalau kalian mau ngulik. Beneran dari yang bener-bener well sampai yang bener-bener unik, beneran dari seabsurd apapun ada, swear. Makanya tuh aku anehnya tuh kadang lihat di situ ketika orang sin-sinku cuma ngulik US, Swedia, kayak Australia, padahal Jepang tuh lebih rich loh dari negara-negara itu. Kenapa kalian tuh nggak kayak berpikiran mengulik musik-musik di negeri situ loh, maksudnya? Beneran? Yes. Aku kadang juga sama musik di Jepang aja luas. Tapi kenapa sih digawake kui-kui wae? Iya makanya. Dibawain itu aja. Sepaham kita bener. Itu aku merasakan sebenarnya sempet awal-awal aku ke Jepangan, aku tuh pengen lihat musiknya. Gitu kan. Awal-awal tuh emang sebenarnya maksudnya mau visual kayak ada, makanya yang pop ada. Visual kayak aja bandnya udah berapa aja di sana. Tapi semakin kesini semakin ya, maksudnya kayak misalkan dulu pas zaman lagu rame hime-hime itu kan, hime-hime sedino ping 3. Buat Nokero sedino ping 5, sehari 5 kali kan. Itu. Ya lama-lama jenuh juga gitu kan. Aku sih mendambakan sebuah event di Jepangan di mana skenanya bisa kayak sehari tuh bisa genrenya beda-beda, musiknya maksud itu sebenarnya yang pengen tak sampaikan tuh kayak gini. Ketika kalian pelaku musik khususnya di Jepangan ya, ketika kalian rajin mengulik, ketika kalian mau belajar, mau mengulik, pasti suatu saat musik kalian itu akan semakin mewah, akan semakin dahsyat, sumpah demi. Dan bisa kayak ngajak orang-orang baru untuk. Sumpah ya, katakanlah gini aja, tak kasih contoh. Misalkan nih, katakanlah ada sebuah idol nih, idol kan formula musiknya setahu Mas Yuda kan kalau di era kini kan ada yang udah sampai ke hardcore, Busodrop, ada yang apalagi? Wah, kayak black metal ada, ya kan? Jazz siapa tahu di Jogja kalau mau ada bikin idol kayak masukin unsur post rock, masukin unsur showgaze, entah masukin musik noise, kan bisa aja. Iya kan? Maksudnya itu. Ada Jepang noise ada. Siapa tahu jadi breakthrough di sini gitu loh. Gitu kan? Maksudnya kayak gitu. Kan musik kan semakin lama kan semakin inovatif, semakin breakthrough, harusnya kan kayak gitu. Nggak melulu kayak yang statis gini aja, mengakar ke sini aja, mengakar ke sini aja. Siapa tahu kan dengan kayak kita mengeksplor musik Jepang sendiri, kayak kita mau ngulik di luar scene idol, katakanlah di luar scene pop culture, mau ngulik ke underground mereka, ke pang-pangan mereka, ke post rock mereka, ke showgaze mereka. Siapa tahu kan musik scene kita sendiri itu semakin unik di Indonesia gitu loh, maksudnya. Oh, di Jogja ada nih idol yang ada vibe-nya showgaze, ada nih idol yang ada vibe-nya popangnya asik, ada nih idol yang
kayak ngasih feel aneh Jepang ada nih kayak gitu loh kan, jadi kita kan jadi terbangun jadi lebih gede sinya gitu loh, lebih kreatif kayak gitu. Poin yang sebenarnya pengen tak sampaikan itu dari tadi itu sebenarnya kayak gitu. Itu aku juga mendambakan itu banget sih, Muk. Iya, makanya itu. Idol. Sebenarnya tuh aku kayak kepinginan ada waktu kayak ngobrol sama pelaku musik teman-teman Mas Yuda sih, kayak semeja gitu. Pengen tak tanyain satu-satu, senang musik apa sih? Senang apa sih? Mau nggak kalau tak tawari musik ini? Mau nggak dengerin ini? Kalau misalkan nggak cocok, nggak usah dengerin. Kalau cocok, gas. Kalian ngulik lagi ini. Siapa tahu kan ketika kalian produce musik soon atau produksi musik segera, kalian bisa dapat kayak referensi nada, referensi feel di musik kalian ke depan kayak gitu sih sebenarnya. Paham. Ya kan? Oke. Aku udah lama kayak pengen ngobrol. Aku tuh orangnya tuh kayak gatal gitu loh ya, pengen ngobrol sama pelaku musik yang kayak sebenarnya ini bisa nih. Sebenarnya ini ya bisa mungkin nih. siapa tahu pelaku musik itu mendengarkan podcast ini terus tertarik untuk merealisasikan ini. Ya, sebenarnya bisa nih. Gitu. Soalnya aku juga ikut senang juga gitu loh ketika teman-teman Jepang itu kayak benar-benar kayak yang breakthrough, membuat gebrakan yang wah ini gila nih kayak gitu loh. Paham. Nah, itu aku juga menang. Nah, lanjut Bu ke bahasan selanjutnya. Oke, siap. Udah panjang kan tadi bahasanya yang soal itu. Oke, siap. Tadi ada dekat karena ada azan. Ada azan ya. Oke. Menghargai apa yang punya kamar. Oh, gitu. Karena yang punya kamar mayor, karena saya juga nogat. Muslim aku. Kita lanjut nanti bahasan. Tadi udah bahas soal yang bedanya skena musik di yang pernah kita datangi lah. Nah, aku sekarang mau tanya, wah ini bahasan yang sebenarnya ada sensitif. Oke, siap. Sebenarnya di skena kan skena Jepang pasti pendengarku itu di skena Jepang kan mostly ya. Nah, skena Jepang tuh banyak drama, iya kan? Kamu juga pasti pernah menyaksikan. Iyalah, jelas. Pernah membaca di Facebook. Apa itu pasti ada skena sidik-sidik drama. Skenamu ono ora? Skena underground tuh ada nggak sih drama tuh? Ini ya. Dan apakah separah di Jepang kan atau mungkin? Seru ini. Padahal sebenarnya sebelum direkam tadi kita bahas drama itu. Asik ini. Sebenarnya kalau ngomong soal ada enggaknya drama pasti ada. Pasti ada. Cuman bedanya yang jelas itu nggak di sosmed. Langsung ya? Meet to meet. Ini lebih bahaya. Itu. Kalau Jepang itu biasanya apa sih dramanya itu? Nah, yang paling common ya, paling common. Masalah apa ya? Paling common tuh biasanya anak cosplay sih, anak cosplay. Iya kan, cosplay itu banyak anak musik tuh aku malah jarang lihat ada drama sih. Paling drama ya saling iri atau apa gitu mungkin lah ya. Tahu kayak oh kok dia bisa lebih terkenal kok. Ya, aku nggak kayak gitu sih. Kalau di setauku di scene-ku tuh kalau sepengalamanku kalau drama tuh lebih ke band aja kayak vokalisnya apa, vokalisnya Rewel, vokalisnya Favivu, vokalisnya kayak ketua organisasinya gimana, ketua scene-nya gimana, cuma kayak gitu doang sih. Kayak tapi misalkan gitarisnya, leadernya, terus nge-kick vokalisnya gitu ya? Ya, itu kok kesindir saya. Di kick vokalis saya. Di kick vokalis saya sendiri, padahal saya sama dia yang bikin band. Nah itu, misalkan kayak gitu. Contohnya kan, ada lagi mungkin? Ya cuma itu sih, paling cuma kayak drama-drama kecil lah gitu. Maksudnya nggak kayak ke blow up, nggak sampai ke blow up ke sosmed tuh enggak. Jarang ya. Kebetulan hampir kalau ngomong scene sini hampir nggak pernah ke blow up ke scene. Jujur nggak pernah. Jadi kayak misalkan bandmu nih ada drama, ya udah bandmu aja yang tahu. Nggak sampai penontonnya tahu gitu kan? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Kecuali yang mungkin band-band yang udah punya nama. Nah, kayak gitu beda cerita. Tapi kalau benar-benar scene lokal sini yang aku ikutin nggak pernah. Jarang ya. Pasti ada drama, cuman nggak pernah kayak yang ke blow up ke sosmed kayak orang luar kota sampai tahu kayak apa, itu nggak pernah. Soalnya kan itu saya kayak aku ngelihat drama kalian tuh kayak orang mana tahu, orang mana ngomen, ya kan? Ya, bener-bener. Ya kan. Ya, nah berarti lebih ke keep nih ya, cuman ke sekitar. Ini inner circle aja udah. Masalah ya paling itu band terus cewek gitu kan. Bener itu bener. Kalau itu bener. Tapi pernah sampai ini nggak mau drama kalian yang bener-bener gede yang wah gitu, ada nggak di skena kalian yang mungkin
sampai mepet kriminal gitu. Iya iyalah, kalau itu pasti. Kalau itu pasti lah. Kalau kayak saya kayak aku sama teman-teman pun juga sering gitu loh, kayak pernah mau ditusuk atau apa itu udah hal biasa kayak gitu. Mungkin gini lah ya, kalau di skena underground tuh dramanya itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya jelas. Kalau dia di skena Jepangan tuh lebih ke blow up. Lebih ke apa ya? Lebih ke nama baik. Kalau gini deh. Kalau katakanlah aku nerapin aku nerapin drama seperti Jepangan, aku terapin di circleku. Katakanlah kita gini, bayangin ketika aku ada drama sama scene mana gitu ya. Terus aku update, udah habis aku besoknya. Udah nggak bakal manggung lagi ya? Nggak bakal manggung lagi. Tapi kalau sumpah, sekarang tak balik, kalau drama di skenamu, tak terapin di skenaku, habis dalam artian gini juga, kayak misalkan gini, aku pernah dengar ceritamu ada kayak orang di drama apa, misalkan rebutan cewek sampai digebukin gitu ya. Itu ada kan di skenamu. Ada. Nah, masuk ke skenaku, udah dibui, orang-orang di Jepangan tuh udah di blow up ya, sampai lapor polisi kan, langsung kebui itu. Sama sebenarnya. Iya, sama. Tidak bisa diseberangkan. Iya, makanya. Ya itu sih mungkin bedanya itu yang Jepangan sering ke blow up sampai ke orang luar kota. Kalau tempatku ya udah cuma inner circle aja. Sampai beneran, soalnya tuh pernah juga teman-teman itu sampai ini ceritanya kan pernah bikin gigs di salah satu tempat di Jogja lah, bikin gigs-gigan tuh ngundang salah satu band legend sini lah, legend sini. Band legendnya itu ya dibilang legend kota sini, tapi enggak band gede lah di sini, nggak perlu disebut bandnya siapa. Yang bikin acara tuh teman-temanku gitu loh. Cuman masalah apa ya? Cuman masalah dia tuh nggak bawa efek gitu ya. Nggak bawa efek, marah-marah. Nggak ada yang minjemin efek, sat gitu loh. Udah terus di acaraku dikacauin, udah lah, mau ada yang ditusuk lah, mau ada yang ditempeleng langsung pun udah otomatis, teman-temanku ditempeleng langsung, udah otomatis, udah kayak gitu, resikonya kayak gitu. Nah, ya sama sih menurutku, drama ya di semua skena itu kadang ada yang dari hal sepele, ada yang dari hal, tapi ya penyikapannya mungkin terlalu lebay beberapa, entah itu di blow up, entah itu sampai digebukin, entah segala. Menurutku responnya aja kadang berlebihan. Mungkin sebenarnya drama-drama ini tuh kalau diobrolkan dengan baik itu sebenarnya ya kelar gitu. Kayak teman-teman gue kadang juga aneh gitu loh, kayak pada bilang gini kayak sama aku, kayak bilang, "Mu, kok kamu tuh banyak banget sih masuk scene, ada metal ada, punk juga kamu tahu, kor-koran juga kamu dari kecil udah kor-koran, black metal juga tahu, diajak ngobrol musik apa juga tahu. Kok kamu sampai segitunya?" Ya karena aku emang aku tuh orang itu serba pengen tahu kayak gitu loh. Serba penasaran, tapi aku tetap di rootsku tetap aku di metal, di kor-koran aku rootsku di situ. Kalau aku disuruh kayak into banget ke Jepangan ya aku nggak bisa. Kalau tahu musiknya, bisa mainin, bisa. Tapi kalau ditanya rootsku apa ya tetap di metal, di kor-koran gitu loh. Sampai kapanpun, sampai aku tua, sampai aku pikun pun tetap aku di metal, di kor-koran. Sampai kapan nggak bakal ada orang yang bisa ngerubah aku gitu loh. Kayak gitu. Ya. Soalnya aku dari kecil pun udah dicekokin itu, otomatis nggak bisa, kecuali kalau kayak Mas Yuda dari kecil udah di kayak udah passionate di scene Jepangan, ya udah sampai sekarang juga kayak gini kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya sama mau aku iya. Aku tuh enggak, maksudku aku tuh juga sebenarnya basicnya senengnya musik keras kan. Cuman emang secara budaya aku seneng musik Jepang, makanya di Jepang pun aku nyari musik. Iya, maksudnya kan kalau Mas Yuda kan lebih lebih circle-nya tuh lebih gede di Jepangan kan. Maksudnya dikenalnya kan dari circle Jepang. Kalau aku kan dikenalnya di scene underground kayak gitu. Makanya kita bertukar pikiran. Ya, bertukar pikiran. Gitu. Makanya itu banyak teman-teman yang itu, banyak tuh yang nanya. Kayak Anon itu sempat nanya di DM, gini ya aku ceritain gini. Ya paham. Itu menurutku insight yang menarik banget nih hari ini obrolan ini. Mungkin besok kita bikin part sekian. Soalnya bener-bener banyak yang aneh sama aku tuh. Maksudnya dalam artian aneh tuh banyak yang kayak penasaran nanya aku, "Mas, kok kamu bisa toh sampai sini? Iya. Kamu kan bukan orang sini, kok bisa toh nyemplung band-bandan di sini?" Kayak gitu. Nah itu tapi udah kejawab sih, Muk. Udah oke lah. Jadi juga menurutku bahasannya udah cukup menarik untuk hari ini. Ya kan. Ini tinggal aku mau tanya ini lah, beberapa pertanyaan terakhir. Oke, siap. Ya kan. Biar nggak terlalu panjang. Oke, siap. Ini nggak, Muk, ada
musik atau musisi atau band Jepang atau grup Jepang sing kamu seneng banget, ada nggak? Banyak banget bro. Aduh. Sebutkan. Dari showcase mungkin ada Boris, dari post rock mungkin ada Envy, jelas itu sangat menangis. Dari metalcore ada Graupel, ada Story of Hope, meski sekarang udah bubar kan. Terus Crystal Lake. Aduh. Kan nggak mungkin Mbak Misa denger. Oh iya, bener. Denger pun juga nggak ngerti. Crystal Lake jelas. Terus apa ya? Jepangan, terus ada Heijon itu ska punk, Heijon itu ska punk. Terus ada Forget Me Not itu skate punk ada. Terus dari sing tak sebut ki aneh-aneh Muk. Saya ngene Muk, gini deh. Kok aneh? Enggak, maksudnya kan banyak orang yang nggak tahu kan. Oh, yuk, makanya biar tahu. Nah, ini sekarang yang gini. Band visualnya ada nggak? Visualnya aku nggak terlalu into sih. Tapi ada nggak band yang kamu suka visual? Visualnya Versailles jelas. Nah, ini ya lebih kan idol Nora. Idol bis jelas. Okay. Aku dengerin semua bis jelas. Aina. Bangsat. Ya kan maksudnya kamu tanya musik Jepang tapi kamu jawabnya yang skenamu juga tuh. Iya, oke. Fair. Oke. Nek anisong gitu ada nggak? Lagu anime, maksudnya penyanyi kan ada yang khusus penyanyi anime gitu. Lisa banyak sih, Lisa mungkin kan lagu-lagunya Lisa, terus Machiko, terus apa ya, banyak sih yang sebenarnya aku malu ya ngomong aku malu cuk. Ya nek malu nggak usah disebut nggak apa-apa, aku nggak maksa. Enggak apa-apa cuk. Karena album ya udah mainstream lah itu apa ya, anisong banyak sih OST anime yang benar-benar kayak hebring kayak apa tuh banyak banget sih sebenarnya. Ya. Oke lah itu. Coba ini berarti VYI juga orang-orang circleku ya, maksudnya orang-orang sinku tuh juga banyak sebenarnya. As you know ya. Ngerti aku. Banyak sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh, aku main kakakku tuh anak dulu juga vokalis band deadcore-an. Deadcore apa death metal aku lupa. Aku malah nggak pernah lihat dia manggung. VYI lagi temanku tuh, bahkan temanku yang bener-bener pure, dia tuh dari kecil sampai gede di scene punk, mainnya kayak black trash, kayak trash punk itu tuh bener-bener kayak Twice tuh dia tuh die hard banget, kayak Twice, kayak segala culture K-pop tuh dia tuh die hard banget. Cuma dia tetap di roots-nya, dia tuh setiap hari tetap di roots-nya, lifestyle-nya kayak tetap punk, tapi dia tuh die hard Twice, nonton serial Korea itu ada. Ini Jepangan Pak. Iya, maksudnya ada gitu loh, VYI ada. Misal yang lain ada yang sengaja Jepangan tuh pasti ada, cuman itu tadi ada. Kita semua tuh sebenarnya di dunia ini tuh wibu. Cuman belum nemu anime yang pas aja. Benar. Itu benar. Itu quote-ku dari lama. Itu sangat benar. Bapakku wibu tuh. Lah, dia nonton Bakabon. Ya kan, ini bapakku lu. Oh, masku sing mbiyen ngajak aku nonton Dying Fate, terus kowe ngerti-ngerti wingi nge-WA. Yut, drama Jepang sing saru apa yo? Oh shit. Nonton Kimi wa Peto. Ini epic sih bangsa. Bapakmu Ora masku tuh. Tak kira bapakmu. Sorry. Nonton anime. Bapakku nonton wayang tuh. Siapa tahu bapak ini kan ya. Nah, ini sebenarnya tadi pertanyaan pancinganmu. Ini ben ora tek melenceng-melenceng. Bis. Nah, Guso drop. Wes bubar tapi. Bubar. Oh iya. Nah, pertanyaan pancingan sebenarnya gini, kalau kamu diajak untuk ke skena Jepangan lagi, bermusik, kamu pengen bikin band atau grup yang kayak gimana, Mo? Waduh. Kalau secara idealisme, idealis kok benar. Aku mau ngomong gitu, barusan mau ngomong gitu. Rasa secara apa pengenmu, beneran yang pengenanmu? Aku pengen ngebuat band popang, tapi lagu-lagunya lagu idol. Jadi itu udah lama aku pengen gitu. Lagu idol. Emang kamu ngomong kan setahu yang aku dengar kan lagu-lagu idol banyak bibitnya yang kayak ini bisa di popang ini. Oh, berarti gini, kamu pengen lagu band yang ngover idol popang atau kamu mau ngover lagu idol yang kamu jadiin popang? Iya, kurang lebih kayak gitu. Kayak lebih
biar fresh itulah, kayak orang biasanya kan dengerin versi aslinya atau versi di cover sama idol siapa kayak gitu kan. Aku tuh kayak lebih bener-bener pengen bawa yang di format popang gitu loh. Popang dengan formula yang aku bawa, entah ada breakdownnya, entah ada apa kayak gitu. Itu aku sebenarnya rindu kayak gitu sih. Iya, aku udah lama banget tahu dari awalnya Plung pun aku udah kayak ya bisa ya ngeracunin situ, Bro. Aku dulu Bismania, Bro. Yang semenjak bubar. Aku mau beli kaosnya belum jadi sampai sini. Sing ori apa sing KW? Iya, kalau ada sih ori saja. Di forum nggak ada yang jual, Bro, soalnya. Parang dong. Parang. Berapa? Bisa apa? Bis tok. Bisa mau, Nggak bis lagi mahal beneran. Iya. Soalnya kan terkenal banget, apalagi bis yang dulu awal pertama sebelum bisa ada. Itu tuh dulu collab kaos yang rame banget tuh, collabnya sama Supreme. Wah, yo orangnya maya wis. Parang. Aku sempat nyari soalnya sih. Makanya. Tapi kalau bootleg juga oke lah, asalkan identik ori oke lah. Berarti bayanganmu pengen kalau suatu saat ada kesempatan. Kalau misal teman-teman ada yang mau, ayo. Wah, ini berarti buat teman-teman mungkin yang mendengarkan ini dan mungkin sepemikiran sama saudara Cimuk, bisa nanti direalisasikan. Nanti bisa tak bantuin juga. Itu. Biar ini terrealisasikan. Aku juga dari dulu kepikiran pengen bikin gini juga. Jadi formatnya tuh bener-bener band loh, nggak ada featuring sama idol siapa, ya udah bener-bener band. Ya, aku juga dulu kan sempet kita ada proyekan itu, cuman kan terkendala itu loh yang terakhir, band kita terakhir. Itu VYI ini Yot, ini lagunya lagi sama anak-anak Jaya Freakor lagi mau tak take ulang. Wah, ini lagunya. Kemarin kan baru ngobrol sama si Bugis itu gitar. Itu nanti, ini bahasan personal. Oh ya, siap. Bahasan personal itu nanti. Nanti oke lah, berarti cita-cita kayak gitu buat teman-teman mungkin yang pengen bikin band atau pengen sepemikiran sama Mas Cimuk, pengen merealisasikan ya ini. Kalau bisa ya teman-teman yang udah kenal dulu lah biar enak. Nanti yang udah tahu aku kan, yang udah tahu. Maksudku gitu. Nanti langsung kontak aja Mas Cimuk, kalau kalian nggak tahu nanti tak kasih di deskripsi ya. Maunya kayak gitu. Maksudnya biar aku tetap into ke circle kalian gitu loh, maksudnya biar ada petnya, biar ada jalannya kayak gitu. Soalnya kalau aku ke jalur yang kemarin kota, wah enggak lah, yang fresh dikit lah aku kayak gitu. Loh, katanya mau jadi vokalis apa? Band yang ditinggal vokalisnya ke Jakarta. Jangan dong Pak. Aduh, ini lagi berencana ini pengen nembusin Genoset nih kalau mau kan lumayan. Ya, kan habis ditinggal vokalisnya ke Jakarta. Itu teman-temanku sendiri itu Bang. Memang itu tiba-tiba jadi vokalis Death Squad. Aduh, parah. Sedangkan aku di sini jadi taek. Teman setongkrongan, teman minum, teman apa, jadi vokalis Death Squad lah. Aku jadi apa di sini, Bro? Jadi sampis. Jadi narasumber saya. Oh iya, benar. Oke, pokoknya terima kasih buat Mas Cimuk. Oke, siap. Terima kasih juga. Udah apa ya namanya, kayak bener-bener nyediain space buat aku ngomong yang bener-bener selama ini aku pikir gitu loh. Itu sih. Semoga yang mendengarkan tidak tersinggung. Iyalah, jangan sampai tapi lebih menjadi kayak apa ya? Motivasi lah. Bener-bener aku buat teman-teman aku juga nggak bener-bener nggak niat kayak nge-hate atau apa, nggak. Ini bener-bener kayak emang keresahan pribadi toh. Bener-bener nggak pernah mandang miring scene apa, nggak pernah. Soalnya aku juga into ke kalian, kenal kalian juga, teman-teman juga banyak kan di Jepangan yang bener-bener dekat juga banyak. Ya itu sih, sebenarnya cuman kayak saran aja, seorang teman gitu aja. Mas Cimuk mau diterima silahkan, mau diterapkan ya syukur, kayak gitu aja sih. Terima kasih banget lah pokoknya. Siap. Hari ini sangat siap. Aku seneng banget bener-bener aku bener-bener sorry ya kalau teman-teman kayak bener-bener bahasaku ya piye yo. Kayak gini gitu loh, maksudnya aku bener-bener gak enak kayak gitu loh. Pokoknya hari ini terima kasih buat Mas Cimuk. Ya oke, siap, sama-sama Mas Yuda. Yang punya kamar, saya pinjam kamarnya. Tak sebut apa ya jenengmu. Nanti tak kasih kredit di bawah. Kamar Mas Dono. Gitu. Nah, juga terima kasih buat Fresti. Aduh, ini. Terima kasih buat Panguci Jakal Mas Randy ya. Buat nyponsorin ini, nggak apa kalau kalian mau beli ciu atau apa bisa ke Mas Randy langsung ke seberang Futsalan Jakal di Selatan PLN, langsung masuk gang aja. Nanti udah. Iya. Gak apa-apa, temanku soalnya. Temanku sekolah soalnya. Iya. Sudah, pokoknya gitu. Kita tutup buat teman-teman yang pengen pengen berpendapat soal permusikan Jepangan atau mungkin kalian juga dulu anak metal terus nyasar jadi wibu, silakan sedikit komen-komen di bawah, atau mungkin mau request bahasan selanjutnya pengen bahas apa,
nanti silahkan komen di bawah. Atau mungkin mau ngobrol sama aku, pengen ikut ngobrol masuk ke audio podcast ini, silahkan juga langsung kontak aku di IG. Bebas, terbuka. Jangan lupa di-subscribe ya ini. Rasa sih ramu kulit. Ora apa-apa. Enggak usah subscribe apa, yang penting didengerin. Apa? Didengerin. Yang penting didengerin. Wah, kan biar semakin lebar, Bro. Ya enggak apa-apa sih kalau mau subscribe monggo, karena subscribe itu tidak bayar. Ya. Gratis dan tidak melukai siapapun. Nah, Dah gitu aja lah saya tutup. mantap. Terima kasih Mas Imuk. Terima kasih Mas Yuda ya udah meluangkan waktu. Waduh. Terima kasih terus. Stop.